Oke, selamat malam Abang Rudi sebagai ketua atau sekjen Ganas. Bang, melihat hasil dari jalan persidangan, kami sudah tahu dengan keputusan 7 tahun dengan 1 M itu Mas Bumi dan akhirnya dilimpahkan ke Nusa Kambangan. Namun perdebatan sesama lawyer yang baru ini saling mempercayai diri kan bahwa akan mengajukan PK dari kuasa hukum yang baru, tapi itu bergeser dengan kata dia dilimpahkan Nusa Kambangan. Gimana Bang? Ya, terkait pelimpahan Amar Zoni kembali ke Nusa Kambangan, ya memang sejak awal kan sudah diinformasikan ya oleh Dirjen Imipas setelah adanya putusan Amar Zoni yang berkekuatan hukum tetap, akan dikembalikan lagi Amar Zoni ke Nusa Kambangan untuk menjalani sisa hukumannya, kan seperti itu ya. Jadi ya kalau saya berpandangan ya itu bukan hal yang mengejutkan ya, karena memang sejak awal sudah disampaikan oleh Mipas terkait hal tersebut. Namun juga dalam tanda kutip itu bukan badan besar Bang, tapi aku sudah melihat ya bukan perkara yang dituntut 7 tahun Bang. Iya, ini masih perkara yang sebelumnya ya, karena kan masih menyisakan beberapa bulan lagi ya kan. Jadi kalau terkait yang perkara yang terakhir itu kan memang masih dilakukan upaya hukum banding ya oleh kuasa hukum yang baru. Jadi memang itu masih haknya Imipas untuk mengembalikan kembali Amar Zoni ke Nusa Kambangan seperti itu. Tapi dari dua sisi yang berbeda, kalau memang dari awal pendapat itu kuasa hukumnya juga yang kita anggap yang pertama, yaitu Jerman juga sama dengan komentar Abang, karena ini prosesnya hukuman yang itu di PN Jawa Barat. Betul. Dan akhirnya dia dilimpahkan ke Nusa Kambangan dengan proses perkara yang kita anggap tidak sesuai. Namun dari kuasa hukum atau dokter sendiri, tetap dia merasa ini ada kesalahan prosedur bang, dia dilimpahkan ke Nusa karena dia trauma lah konsepnya dalam dia akan dibalikan ke Nusa Kambangan. Ya sebetulnya kalau terkait proses itu kan harusnya sejak awal itu dilakukan upaya gugatan ke PT UN ya. Kalau memang ada proses administratif yang tidak dilaksanakan oleh Dirjen Imipas ya. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh kuasa hukum yang sebelumnya. Oleh sebab itu ya menurut menurut hemat saya proses yang mesti dijalani oleh Amar Zoni itu ya akhirnya sudah sesuai prosedur gitu loh, karena seharusnya itu sudah dilakukan upaya hukum jauh-jauh sebelumnya ya, tapi kan tidak dilakukan apapun ya upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum yang lama ya. Oleh sebab itu ya sudah proses ya mau itu harus dijalani oleh Amar Zoni ya, sekalipun mungkin yang sebelumnya misalkan putusan bebas, tetap Amar Zoni pasti harus kembali ke Nusa Kambangan karena dia masih punya tanggung jawab atau kewajiban untuk menjalankan sisa hukumannya seperti itu. Bang, itu juga ada perdebatan terkait tuntutan 7 tahun. Dan 1 M. Banyak juga fraksi hukum atau orang dari mantan sendiri, pandangan sendiri ini tidak sesuai. Harusnya hukumnya hukum mati, bukan hukum pidana. Nah itu gimana? Ya memang kalau kembali lagi ya, kalau saya melihat sejak awal memang proses awalnya terkait penangkapan ya, penggeledahan kan memang sebetulnya itu dari sudut pandang kami terjadi kesalahan prosedur lah gitu ya. Namun kan putusannya saat itu tidak dilihat lah oleh majelis hakim. Ya mungkin dia beranggapan yaitu proses pra peradilan ya, karena apabila sudah masuk persidangan itu sudah masuk dalam pokok perkara, maka mungkin dari hakim menganggap
apa namanya, terkait keberatan-keberatan Amarzoni itu eh, bukan lagi di ranahnya majelis hakim pada saat itu, karena sudah masuk ke dalam pokok perkara kan begitu. Jadi ya terkait tadi putusan, ya mau tidak mau ya ini tetap harus dijalani oleh Amarzoni, dan ya masih ada upaya hukum selanjutnya seperti itu. Upaya hukum kan dengan konteks bicara banding dia tidak melakukan, tapi loncat langsung ke PK itu gimana? Ya berarti kan itu memang bisa dilakukan. Yang penting sudah inkrah dulu ya. Sudah ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, langsung bisa melakukan PK. Gitu loh. Jadi makanya itu disebutkan upaya hukum luar biasa. Jadi upaya hukum yang bisa diajukan setelah ada putusan yang bersifat kekuatan hukum tetap, itu boleh-boleh aja. Tapi memang kan prosesnya dia bisa membuktikan ada novum ya, gitu loh. Atau dia bisa membuktikan ada kelalaian hakim pada saat memutus. Ya itu harus bisa dibuktikan semua. Ya mungkin ini strategi lah ya. Bisa jadi ini strategi dari kuasa hukum untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Karena yang namanya berperkara di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung kan butuh waktu proses yang cukup lama. Jadi mencari shortcut lah. Bagaimana betul-betul mendapat cepat kekuatan hukum ya dengan melakukan upaya PK. Jadi saya lihat sini lebih ke strategi pengacaranya lah ya, untuk mempersingkat waktu proses apa namanya, untuk mendapatkan kepastian hukum lah buat kliennya seperti itu. Bicara terkait hukum juga kan, karena hukum itu kan harus sudah valid lah untuk bisa dia dikurangi hukuman atau gimana lah dengan PK nanti. Karena kuasa hukum boleh apa jadi juga Pak Jal sendiri kan seorang dana atau sekjen karena mengenal. Cuman ada pro kontranya. Harusnya kan soal dulu lah untuk PK ini berjalan karena kan bukti-bukti fakta yang valid itu dan punya unsur pidana terkait sama ini kan ada di pihak kuasa hukum pertama. Nah, Bang menanggapi cuma ada pro kontra. Ya itu sih bicara etika aja ya sebetulnya ya. Kalau kita bicara aturan ya nggak ada aturannya sepertinya kan. Cuman kan hanya bicara etika. Yang mana pengacara yang lama dia yang berproses, dia juga yang mengumpulkan bukti-bukti gitu ya, menyiapkan saksi-saksi segala macam ya kan. Ya memang ada alangkah baiknya memang pengacara yang saat ini minimal ada komunikasi lah, ada koordinasi. Dan pengacara yang sebelumnya juga harus bisa legowo ketika kuasanya tidak dilanjutkan, dipindahkan ke kuasa hukum yang baru. Jadi memang ya kedua-duanya juga harus saling sadar diri lah, gitu ya. Baik lagi secara aturan itu memang tidak ada yang mengatur, cuma kita bicara etika profesi lah, ya. Pengacara yang lama mesti melegowokan lah ya, kuasanya dicabut oleh kliennya. Kuasa yang baru juga harus juga bisa berkoordinasi dengan pengacara lama, karena bagaimanapun proses sejak awal Amarzoni dilakukan pemeriksaan kan oleh pengacara yang lama. Bukti-bukti, saksi-saksi mereka yang siapkan. Walaupun hasilnya tidak memuaskan kliennya, ya tetap dihargai lah seperti itu. Kata Muhammad itu kan keluar dari suksesnya karena seperti itu. Memang kita berpikir dengan opini yang beredar ini. Banyak argumentasi pada pendapat apalagi netizen dari aplikasi ini ke aplikasi Amarzoni itu konsep yang awal itu ya, brandingnya dia pemakai loh, ya. Bukan pengedar loh, dan dikenakan pasal 144 junto 3 junto 2 dengan pasal penjualan. Nah, Bang, gimana Bang? Ya memang sejak awal kita juga cukup mengagetkan ya ketika Amarzoni dituduh sebagai pengedar ya. Apalagi kami juga pada saat itu berkomunikasi langsung dengan Amarzoni, dengan keluarganya, dengan dokter Carmila gitu ya. Sedikit banyaknya fakta-fakta yang terjadi kami mengetahui lah. Sebab itu ketika dakwaannya jaksa terkait
sebagai pengedar, ya disitulah kami juga sempat sampaikan apa dalam tanda kutip kekhawatiran lah gitu ya. Walaupun dia sebagai pengedar, ya kami melihat jaksa juga tidak bisa membuktikan bagaimana barang itu bisa berada di Amarzoni, bagaimana barang itu bisa masuk ke dalam lapas, itu kan nggak bisa dibuktikan. Seharusnya kan logikanya ketika orang dituduh apa namanya melakukan eh, penjualan, sumbernya kan harus jelas. Dari mana dia dapatkan? Ya kan? Dari mana? Nah, ini kalau saya melihat, ya ini pada saat persidangan ini tidak bisa dibuktikan. Jadi bagaimana bisa menyatakan bahwa itu barang milik Amarzoni, sedangkan sumbernya aja itu tidak bisa dibuktikan. Bagaimana proses barang itu bisa masuk ke dalam lapas, itu juga tidak bisa dibuktikan. Jadi, ya apa namanya, ya memang ada baiknya juga Amarzoni melakukan upaya hukum, perlawanan lagi untuk melakukan PK, gitu loh. Karena memang masih banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebelumnya, seperti itu. Bang, di situ kan juga banyak dalam tuntutan pasal yang digunakan oleh Amarzoni. Terindikasi juga ada dokter kandungan di situ. Nah, melihat proses hukum itu gimana kalau ada indikasi-indikasi ada orang-orang juga unsur atau turut serta ada di dalam tuntutan itu? Ya itu sebetulnya kan kalaupun ada nama-nama lain di luar dari 6 terdakwa itu kan sebetulnya ranah penyidik lah, gitu loh, ya kan? Ranah penyidik. Sebetulnya kalau sejak awal penyidik menganggap bahwa ada turut serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam apa misalkan peredaran narkotika, ya sebetulnya sejak awal juga ya itu ditetapkan juga sebagai tersangka kan seperti itu. Tapi ini kan faktanya kan penyidik tidak melakukan penetapan tersangka ke pihak-pihak lain gitu ya, yang tadi disebutkan misalnya kayak dokter K itu ya, kan juga tidak ditetapkan tersangka oleh penyidik ya. Dan sebab itu ya menurut saya ya kalaupun ada persidangan disebut-sebut namanya, cuma kan faktanya dia tidak ditetapkan sebagai tersangka, ya mungkin pada saat itu ya penyidik juga mungkin fokus di perkara Amarzoni, dan yang kedua mungkin juga penyidik juga belum memiliki saksi atau bukti yang kuat untuk mentersangkakan dokter K tersebut gitu loh. Oke, menarik. Namun ini kan bukan yang sudah fakta terjadinya ada di tuntutan itu. Ya. Cuma hanya menjabarkan kan, poin-poin itu. Namun dalam proses PK itu, Bang, Abang sebagai praktisi hukum pernah menjalani PK. Seberapa persen sih Bang dalam proses ini bisa dikabulkan, Bang? Ya, kalau persentase itu relatif ya, tergantung dari bagaimana seorang lawyer atau kuasa hukum bisa betul-betul membuktikan adanya bukti-bukti baru ya yang bisa menunjukkan bahwa memang ada kesalahan lah ya, ada kesalahan ataupun ada bukti-bukti yang mungkin pada saat itu belum sempat ditunjukkan di persidangan gitu ya, apa namanya, jadi kalau dibilang berapa besar kemungkinan ya saya nggak bisa sebutkan berapa persentasenya gitu ya, karena ya kembali lagi seberapa mampu seorang lawyer mencari lagi bukti-bukti baru, menemukan bukti-bukti baru yang memang belum pernah diajukan pada saat persidangan di pengadilan tingkat pertama, ataupun mungkin dia mencari apa namanya tuh ada khilafan hakim ya pada saat memutus perkara pada saat itu, gitu loh. Jadi ya memang ya nggak mudah ya, nggak mudah gitu loh. Mengajukan PK itu bukan perkara mudah gitu kan. Karena ini akan diuji lagi di persidangan apakah ini dianggap bukti baru atau tidak, gitu loh. Jadi tidak serta merta menganggap bahwa ini ada bukti baru diajukan terus bisa diproses, enggak. Ini diuji lagi nih, apakah ini termasuk bukti baru ya kan, novum baru, novum, atau ini mungkin bisa jadi sudah pernah diajukan di perkara persidangan tingkat pertama gitu loh. Walaupun dari pihak 6 tersangka 2 yang akan mengajukan PK tapi yang 4 itu tidak, itu gimana kekuatan hukum?
Ya bisa, karena itu kalau kita lihat perkara itu kan di split ya, itu berdiri sendiri, ya kan? Masing-masing terdakwa itu berdiri sendiri, gitu loh. Jadi Ahmad Zoni dengan tuntutannya, ya kan? 5 yang lain juga begitu. Jadi tidak dalam satu berkas perkara seperti itu. Ya, Bang, terkait PK lagi Bang, ini kan kuasa hukumnya sekarang Ajun itu mengatakan bahwa sebaiknya selesaikan dulu ini hukuman yang sekarang sedang dijalani gitu, sebelum mengajukan PK. Apakah harus seperti itu atau nggak ada masalah mengajukan dari sekarang? Ya sebetulnya nggak ada masalah. Ya intinya kan syarat PK itu kan putusannya sudah harus inkrah itu aja. Iya kan? Kalau sudah inkrah 14 hari, besoknya mengajukan PK ya silakan aja. Sepanjang memang dia memang memiliki novum tadi, gitu loh. Alasan-alasan yang tadi saya bilang, misalkan ada kehilafan hakim, gitu ya, dalam memutus perkara, gitu kan, itu bisa-bisa aja. Tapi saya bilang untuk mengajukan PK itu kan juga tidak semudah itu. Harus diuji lagi dia punya bukti baru apakah memang bisa dipersidangkan sebagai PK atau tidak. Walaupun konteksnya dia kan belum menjalani kasus 7 tahun, tetap bisa. Bisa, karena kan ini dua kasus yang berbeda ya. Itu dua kasus yang berbeda. Itu yang perkara yang ketiga ya kalau nggak salah. Itu kan terakhir sebagai penyalahguna kan gitu loh. Perkara yang keempat ini kan sebagai pengedar gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Mungkin ya kalau saya sih berpikirnya ya ini lebih bermain waktu lah gitu kan. Bermain waktu dalam arti ya mungkin sudah ada hitung-hitungan lah gitu ya oleh kuasa hukum yang baru dan keluarga juga pastinya setuju gitu ya proses banding sekian lama ya kan nanti mungkin mereka beranggapan pasti ditolak juga nih misalkan gitu kan kalah juga MA pasti kalah juga nih gitu kan karena yang pada proses banding dan kasasi itu kan yang diuji itu kan tidak lagi pemeriksaan saksi-saksi, tapi kan dia lebih menguji apa namanya materialnya ya, apakah prosesnya pertimbangannya sudah benar atau belum, gitu kan? Tapi kan dia nggak bicara lagi bukti-bukti yang baru apa segala macam kan nggak dibahas lah pada saat proses banding dan kasasi. Oleh sebab itu ya mungkin secara hitung-hitungan ya lebih strategis, lebih efektif dilakukan upaya hukum PK karena dia bisa mengajukan kembali bukti-bukti baru, temuan-temuan baru misalkan gitu ya mungkin bisa menjadi pertimbangan hakim di pengadilan PK nanti gitu. Oke, thank you.